Shalom, The Warriors. Saya Paulus Suseno Suwarsana, biasa dipanggil Pase gitu ya. Menyambut saudara dengan ucapan selamat datang di channel YouTube The Warriors. Nah, sekedar informasi bahwa channel YouTube The Warriors ini sudah berusia ya hampir 4 tahun saudara ya, lebih bahkan ya. Nah, dari kita memulainya dengan keterbatasan, dengan alat-alat yang ada, sampai sekarang puji Tuhan, di tahun keempat, menjelang kelima, kita punya alat-alat yang cukup baik, dan juga program semakin banyak ya. Dari awalnya kita hanya merekam khotbah-khotbah di Mimbar The Way, JKI The Way, kemudian di-sharingkan dengan tujuan mulia supaya apa yang disampaikan lewat Mimbar The Way itu bisa memberkati lebih banyak orang selain jemaat semata. Dan akhirnya mulai sekarang ini kita mulai mengembangkan banyak program ya, seperti Bapak Ibu kalau nanti sudah subscribe, sudah lihat, sudah masuk dalam channel kami, ada banyak program yang akan kami siapkan gitu ya, atau sudah kami kerjakan. Di kedepan mungkin akan ada pembaruan, ada program yang akan mungkin diganti, ada program baru, diperbaiki, dan lain sebagainya. Tentu nanti dengan mengikuti apa yang terjadi, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Dan saya cuma ingin mengatakan bahwa lewat pelayanan ini, saya sebagai Gembala JKI The Way memang ingin lebih fokus lagi membangun pelayanan ini menjadi pelayanan digital yang mumpuni lah, yang semakin berdampak lah. Mimpi agar JKI The Way bisa menjadi cyber church itu sedang kita usahakan bersama-sama. Saya dengan rekan-rekan associate pastor, dengan semua para pelayan Tuhan sedang mengusahakan hal ini, berusaha untuk memberi yang terbaik. Komunitas kami secara ukuran memang belum besar ya, tapi kami berusaha bersama-sama untuk memberkati. Saat ini kami membuka juga kesempatan saudara untuk menjadi jemaat kami ya. Dengan zaman online ya, gereja yang kami dirikan dan berada di wilayah BSD bisa memungkinkan sekarang juga menerima jemaat dari luar BSD, bahkan di luar pulau ya. Di zaman online, semuanya serba online. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau berjemaat, diberkati lewat program-program The Warriors di channel ini, atau di Facebook, atau di Instagram ya, saudara bisa mendaftarkan diri sebagai jemaat The Way ya, dengan mengisi formulir jemaat yang ada di aplikasi JKI The Way yang Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Di Apple Store belum ada, kami sedang mengusahakan saudara ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu lihat program ini sudah ada di Apple Store ya, sedang kami usahakan. Jadi Bapak Ibu bisa klik atau bisa download dan bisa mengisi formulirnya sebagai jemaat online. Ya, kami sudah memiliki jemaat dari Bandung, dari Surabaya ya, yang cukup jauh tapi sudah mau berjemaat bersama dengan kami, dan inilah perkembangan gereja yang sedang kita usahakan semakin berkembang lebih lagi ya. Jadi bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa membuat komunitas di mana-mana sehingga akhirnya kerajaan Allah terbentuk. Jadi Bapak Ibu menjadi jemaat mudah, cuman mendaftarkan diri ya. Syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa temukan nanti di dalam formulir itu, dan terutama di momen ini saya ingin mengajak Bapak Ibu terus dukung dalam doa supaya program-program yang dibuat oleh The Warriors semakin bermakna, semakin berdampak. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan juga lupa di-like ya. Kemudian juga bantu di-sharekan semua program-programnya supaya bagi banyak orang semakin jadi berkat bagi banyak orang begitu ya. Dan yuk sama-sama kita bertumbuh. Kalau tinggal di BSD bisa datang ke gereja yang ada di apartemen Tripark BSD. Kalau Bapak Ibu tinggal di luar kota bisa terus beribadah lewat online, lewat Facebook, lewat YouTube, nanti mungkin lewat Instagram, mungkin nanti lewat TikTok, saya nggak tahu saudara, karena banyak aplikasi yang muncul, dan kita akan terus melayani Tuhan lewat digital. Jadi saya tidak menutup kemungkinan akan ada aplikasi-aplikasi lain yang kita pakai untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan saya sambut semua dengan mengucapkan selamat datang. Mari bertumbuh bersama dengan kami, komunitas The Warriors. Kita akan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang jemput kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan memulai ibadah kita mau memuji, menyembah Tuhan.
Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Mari siapkan hati kita, kita berdoa, kita membawa dan dedikasikan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, itu pun karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk rahmat dan anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu baru bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dedikasikan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kepada Allah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Kita memuji Tuhan Yesus. Engkau Tuhan. Memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, mulialah
Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari katakan pujian ini dengan segenap hati. Bapa, kau setia. Amin. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah Allah yang setia. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sekalipun kita tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Itu tidak dapat disangkal oleh dirinya. Dia Allah yang setia. Kapan terakhir engkau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang mungkin engkau menunda untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Ada situasi atau keadaan yang membuat engkau malas datang bersekutu kepada Tuhan. Ada satu kondisi yang membuat kita tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Apapun itu saudara, pujian ini katakan, Dia Bapa yang setia. Bahkan dikatakan lagi, Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Dia sediakan. Bagi orang yang mengasihi Dia. Saya mengajak setiap kita untuk datang kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengampuni setiap dosa kita. Dia menerima kita saat kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini sambil nikmati kesetiaan-Nya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
sampai selama-lamanya. Dia Allah yang setia. Bahkan kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang kita dapat lakukan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mengajak setiap kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Pujian kita biar kiranya sampai ke surga, senada dengan surga. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima setiap hari Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, amin, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
jadikan kami biji matamu Tuhan. Kau jadikan kami anak kesayanganmu. Tak kau pandang hina setiap kesalahan kami ya Tuhan. Kau ampuni kami, kau angkat kami Tuhan. Buat setiap jemaatmu Tuhan datang menyembahmu Yesus, datang bersekutu padamu, datang menyembahmu, bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat yang kau sediakan, kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Tak terukur kasih setiamu membuat kami terpesona kepadamu. Haleluya. Diralama baba takaya ralama shikina maralabas. Ini alaba laba 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 shikini ralama laba laba serere. Ini baba laba laba shikina laba laba tataru dan laba shikini laba. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan, ajaib perbuatanmu, ajaib kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami terus Tuhan di dalam kekaguman akan kasih setiamu, akan kebaikanmu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, oh Tuhan, selain puji dan sembah. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah biji matanya Tuhan, akan dipelihara sedemikian rupa, akan dijagai dan tidak pernah terlelap penjaga kita. Dia penyelamat yang sempurna. Dia selalu ada bagi kita. Pujian ini mengajak kita untuk tidak pernah ragu kepada Allah yang kita sembah. Jangan pernah ragu untuk kesetiaannya. Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia Tuhan yang tidak pernah lelah untuk menjagai setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanmu. Hatiku
jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Amin. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Amin. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Dan kami tidak mau ragu Tuhan untuk setiap rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Ini yang kami mau Tuhan. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Ku percaya takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada
menjadi doamu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yakin dan percayalah, Dia ada bagi kita. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Nggak berasa ya Bapak Ibu Saudara, 2020 kita udah di penghujung tahun. Sebentar lagi kita akan masuk ke 2021. Tahun sudah berlalu, di akhir-akhir zaman seperti ini semakin terasa orang-orang itu makin sulit kita temuin orang-orang yang mau memegang komitmen untuk bisa terus hidup setia gitu. Setia di sini bisa banyak konteks, bisa terhadap Tuhan, bisa juga kepada pasangan, bisa juga kesetiaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, banyak kita temuin orang-orang baik memang, tapi sedikit gitu orang-orang yang bisa setia. Orang yang awalnya baik belum tentu sampai pada akhirannya itu akan terus menjadi baik. Bicara soal kesetiaan aja, kalau soal pasangan suami istri bisa kita lihat sendiri di masa pandemi corona ini. Banyak kita lihat di berita-berita tentang perceraian gitu. Jadi orang semakin banyak bertemu gitu, mungkin banyak di rumah, banyak permasalahan, jadi lebih mudah untuk bertengkar gitu suami istri, sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai seperti itu. Nah, semakin banyak kita sulit gitu temukan orang-orang yang masih mau memegang komitmen untuk tetap setia. Banyak orang-orang yang tadinya baik gitu, tapi di tengah perjalanan dia disakiti orang, dia disikut orang, dia difitnah orang. Lalu banyak kita temukan orang-orang yang berprinsip kalau lu baik sama saya akan baik sama kamu gitu. Tapi kalau kamu jahat sama saya juga bisa lebih jahat sama kamu. Nah, di sini saya mau coba bicarakan gimana sih kita tuh sebagai orang Kristen itu kita hidup terus memegang konsisten terhadap kesetiaan ini gitu. Apakah kita juga mau ikut-ikutan sama orang-orang yang seperti itu, baik di awal, baik sama orang, kalau orang-orang baik sama kita gitu. Sedangkan nggak seperti itu yang diajarkan sama Tuhan Yesus gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus diselaraskan dengan kesetiaan gitu. Yang pertama itu adalah kita harus tahu kalau kesetiaan itu didasari dengan kasih. Karena sebagai contoh, menurut saya nggak mungkin gitu kalau ada orang bisa setia tapi tanpa adanya kasih di balik kesetiaannya itu. Seperti contoh suami dan istri tadi. Sulit seorang istri itu untuk bisa setia sama suami kalau nggak ada kasih di dalamnya. Demikian juga sebaliknya. Sulit seorang suami itu untuk mengasihi istrinya kalau misalnya nggak ada kasih di dalamnya. Mungkin bisa juga dipakai dalam pekerjaan gitu. Seorang karyawan setia pada perusahaannya, kalau dia nggak mengasihi pekerjaannya, mencintai pekerjaannya, saya rasa akan sulit juga gitu. Pasti akan ada, ya kesetiaan itu akan hilang gitu dengan sendirinya.
Nah, bicara tentang kasih ini, dapat kesetiaan tentang kasih ini, kita dapat mengambil contoh itu Tuhan Yesus itu. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah bukti kesetiaan terbesar dalam kehidupan sejarah manusia ini gitu. Dan di baliknya itu ada kasih seperti kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal gitu. Nah, Tuhan Yesus bisa terus menjalani kesetiaannya, kecintaannya pada manusia seperti lagu tadi, janjinya begitu setia akan hidup kita. Itu karena kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita manusia ciptaannya ini. Nah, kedua, saya yakin dan percaya namanya kesetiaan itu butuh namanya komitmen. Karena kesetiaan itu adalah sebuah perjuangan gitu. Dan butuh pengorbanan. Seseorang bisa dikatakan setia itu kalau misalnya dia udah teruji gitu. Apakah dari awal sampai pada akhirnya dia berperilaku sama gitu. Itu orang baru bisa dikatakan dia adalah orang yang setia gitu. Seseorang dikatakan seorang sahabat dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah, sedih, menderita, selalu ada untuk menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya gitu. Nah, mudah bagi kita manusia itu mengatakan, oh ya kita cinta Yesus, kita setia sama Tuhan Yesus. Tapi kalau keadaannya itu baik, bagaimana dengan keadaan yang tiba-tiba membuat kita susah gitu? Membuat mendesak kita, kehidupan kita, memaksa kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Apakah kita bisa terus tetap untuk setia sama Tuhan gitu? Nah, ini tentu perlu pengujian gitu, pengorbanan untuk diusahakan komitmen kita untuk terus bisa mengasihi Tuhan gitu, setia sama Tuhan, memegang janjinya sampai akhir gitu. Kemudian yang ketiga, kasih itu juga kesetiaan itu juga harus ada namanya ketulusan. Orang bisa berlaku setia gitu. Tapi kalau ada embel-embelnya itu bukan setia namanya. Kayak seorang karyawan, dia bisa mengabdi di satu perusahaan dalam jangka waktu yang lama, belum tentu dia karena memang setia sama atasannya. Tapi bisa aja karena dia emeng-emengi fasilitas yang baik, gaji yang baik dan sebagainya gitu. Atau seperti tadi, kita baik sama orang, setia sama orang, kalau misalnya orang itu baik gitu. Nah, kalau seperti ini pasti nanti akan teruji sendiri di dalam perjalanan itu sendiri, akan ada masanya di mana kesetiaannya ini akan hilang gitu dengan sendirinya. Saat hal yang menjadi acuan itu hilang juga gitu. Kalau saya boleh kasih perumpamaan gitu, kita semua pasti tahu kisah dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang gitu. Nah, di sini ada dua hal yang waktu saya baca ini saya terusik gitu tentang kesetiaan ini gitu. Seperti kita tahu yang biasa disorot diceritakan dari waktu kita sekolah minggu gitu kan, tentang si bungsu yang dia meminta harta orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup gitu kan. Terus dia keluar dari rumahnya berfoya-foya menghabiskan hartanya itu sampai akhirnya dia kesusahan lagi gitu. Dia kesusahan lagi sampai dia udah nggak ada arah lagi, nggak tahu mau kemana. Sampai akhirnya dia memutuskan ya udah dia sadar gitu, dia ngaku kalau dia itu salah dan dia mau kembali sama bapaknya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kesetiaan dari si bapaknya ini gitu.
bagaimana perasaan seorang ayah yang dimintakan harta warisannya ketika dia masih hidup itu. Kalau kita zaman sekarang saya yakin orang tua mana gitu yang akan baik-baik aja sama sikap anaknya ini gitu. Tapi kalau misalnya kita baca, bahkan bapaknya ini menunggu sang anak, ketika sang anak ini balik, dia menunggu di depan rumah, menyambut anak bungsunya ini yang kembali kepadanya gitu. Ini kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan dari seorang bapak ini. Namun di sisi yang lain pun kita di ujung dari cerita ini ada ketika si anak sudah kembali ke rumah, lalu sang bapak membuatkan pesta untuk anaknya yang bungsu ini. Ketika si sulung pulang dari ladang pekerjaannya, dia melihat ada pesta-pesta yang dibuat sama bapaknya ini. Gitu. Lalu singkat cerita, dia marah sama bapaknya ini. Dia merasa kecewa gitu, karena dia merasa dirinya yang berbakti sama bapaknya ini, yang berbuat baik sama bapaknya ini, tapi nggak pernah dibuatkan pesta seperti itu sama bapaknya itu. Nah di sini bahkan seorang anak aja yang seharusnya sudah sewajarnya adalah mengasihi orang tua gitu, dia bisa apa ya? Kehilangan terlihat gitu kalau patuhnya dia sama bapaknya ini bukan adalah sebuah kesetiaan anak kepada bapaknya gitu. Ada hal yang diingini sama si sulung ini gitu. Jadi ketika dia merasa dirugikan, dia merasa tidak adil, maka dia bisa marah gitu, dia bisa protes gitu. Nah, bukan kesetiaan yang seperti ini yang diinginkan sama Tuhan Yesus. Tapi kesetiaan yang benar-benar total kepada dia secara seutuhnya. Nah, sore hari ini saya mau mengajak dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kesetiaan itu bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatan. Karena tadi kalau boleh saya ulang sedikit, saya yakin kesetiaan itu senantiasa disertai oleh kasih. Dan kasih itu nggak bisa hanya sekedar lewat perkataan saja gitu. Aku mengasihimu, tapi tanpa perbuatan nggak akan berasa gitu kesetiaan dan kasihnya itu. Kemudian yang kedua, kesetiaan itu butuh namanya komitmen. Nah komitmen ini juga nggak bisa hanya sekedar dikatakan saja gitu, tapi benar-benar harus dilakukan, dikerjakan, sehingga seiring berjalannya waktu, proses kehidupan itu sendiri, kita bisa dikatakan kita adalah orang yang setia, seperti lagu ku berjuang sampai akhirnya hingga kau dapati aku tetap setia gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kesetiaan itu harus didasari dengan ketulusan. Nah, ketulusan itu sendiri pun nggak mungkin namanya orang dikatakan tulus kalau hanya sekedar berkata-kata saja. Tapi orang harus melihat gitu perbuatan kita, oh kalau benar-benar memang orang ini setia gitu. Apapun yang terjadi, dia tetap memegang teguh kesetiaannya itu. Mari kita sebagai orang Kristen ini untuk terus bisa hidup dalam kesetiaan terhadap Tuhan, apalagi di akhir zaman seperti ini. Karena pada saatnya kelak, saya yakin dan percaya kesetiaan itu akan mendatangkan upah untuk kita di kehidupan kita setelahnya di Yerusalem baru. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat sore hari ini, kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu ya Bapa di tengah-tengah kami. Sepanjang kehidupan kami, seminggu yang sudah berlalu kami mengucap syukur. Juga seminggu ke depan yang akan kami jalani, kami meminta tuntunan daripada-Mu untuk kami bisa terus setia menjalani hari demi hari ya Bapa bersama Engkau.
Bukan kuat dan gagah kami melakukan setiap apapun yang kami kerjakan, tapi hanya dengan campur tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga akan berpisah. Pertemukan kami lagi di minggu depan untuk kembali bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Haleluya. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, amin. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan dalam nama Yesus. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sungguh ini yang kami tahu Tuhan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.